kita akan berbicara mengenai superintendent atau disebut juga engineer atau konsultan MK, ya kan, atau arsitek. Itu beda-beda, tiap kontrak, standard form of contract itu nyebutnya berbeda ya. Kalau di FEDIC itu sebutnya engineer ya, kalau arsitek itu biasanya yang kayak IIA itu yang atau RIBA itu sebutnya arsitek ya, atau kontrak lain pun menyebutnya superintendent. Tapi intinya sama lah, sebenarnya itu adalah konsultan MK atau konsultan yang menjadi wakil lah ya, perpanjangan dari employer di lapangan. Oke, suara saya kedengaran ya? Oke ya. Oke. Nah, jadi kan hubungan kontraktual ya, kalau untuk kontrak bentuk kontrak yang biasa konvensional, kita ada owner atau employer. Kemudian employer ini akan berkontrak dengan kontraktor, ya kan? Itu adalah kontrak utama, ya kan? Untuk mengerjakan pekerjaan di lapangan. Employer juga akan berkontrak dengan konsultan, itu kontrak agensi ya, terkait dengan ya kalau konsultannya perencana maka untuk menyiapkan rancangannya, gambarnya, gitu ya. Kalau kontraknya itu untuk pekerjaannya itu untuk mengawasi pekerjaan di lapangan, maka itu menjadi kontrak untuk dia berkontrak, employer berkontrak dengan si konsultan MK-nya gitu kan ya, atau konsultan pengawasnya. Nah, jadi secara umum ya tidak ada sebenarnya hubungan kontraktual antara kontraktor dengan si konsultan. Ini kalau kita bicara mengenai tipe kontrak yang umum ya, bukan yang misalnya design and build atau yang lainnya. Tapi yang umumnya, yang konvensional, maka tidak ada tuh hubungan kontraktual antara kontraktor dengan si konsultan. Nah, salah satu jenis konsultan itu adalah konsultan MK atau konsultan pengawas ya. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan sedikit ya. Kapan kita menyebutnya konsultan MK atau kapan kita menyebutnya sebagai konsultan pengawas, ya kan? Salah satu jurnal yang bisa kita nanti cari aja ya, nanti di bagian belakang itu ada list jurnalnya. Nah, dia menyebutkan apa sih perbedaan antara konsultan pengawas dan MK. Sebenarnya sih sama aja. Dulu itu ya kita sebutnya konsultan pengawas ya, artinya uh, ketika proyek itu sudah mulai dilaksanakan di lapangan, maka kan pasti employer ini butuh wakil ya, wakil untuk melihat dan mengawasi perkembangan progres proyek di lapangan. Benar nggak sih kontraktor itu kemudian melaksanakan pekerjaan di lapangan? Apakah sesuai dengan standar atau mutu yang disepakati, ya kan? Apakah tercapai target milestone-nya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tugasnya konsultan pengawas di lapangan. Kemudian seiring berkembangnya keilmuan MRK, maka kemudian dibutuhkan konsultan MK ya. Nah, kalau konsultan MK sendiri ini sebenarnya dia ini konsultan manajemen konstruksi ya kan. Nah, dia ini sedikit beda dengan konsultan pengawas itu dalam hal kewenangan dan kapan dia terlibat sebenarnya. Kalau konsultan MK itu terlibat dari awal sekali perencanaannya. Dari perencanaan proyek dia sudah terlibat. Dia yang juga memberikan masukan mungkin bahkan ke employer, ini baiknya bentuk kontraknya seperti ini baiknya seperti apa, sampai akhirnya kemudian dia melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan, dan nanti selesai pengawasan sampai akhir pun project closure dia juga oleh konsultan MK gitu ya. Jadi konsultan MK ini memang orang yang saya pakai masker kedengaran ya, soalnya saya lagi di kampus. Konsultan MK ini adalah orang atau pihak yang memang kemudian seolah-olah dia mewakili employer di lapangan gitu kan ya. Karena apa? Karena umumnya employer itu tidak mungkin hanya orang-orang yang punya modal, tapi dia tidak memiliki kapabilitas untuk mengawasi pekerjaan di lapangan. Mungkin employer itu tidak memahami prosedur, ya kan, pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Tidak tahu bagaimana berkomunikasi mungkin dengan si kontraktor dalam hal teknis, ya kan, di lapangan gitu ya. Ini kok telat nih, dan harus konsultan MK kan harus bisa memberikan instruksi kepada kontraktor. Ini ada potensi keterlambatan nih kalau kamu tidak melakukan pekerjaan, percepatan dan lain sebagainya gitu kan ya.
Nah, mungkin hal-hal seperti ini kan tidak diketahui oleh employer yang memang dia hanya punya modal, ya kan, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi pekerjaan di lapangan. Padahal penting ada orang yang bisa mengawasi pekerjaan kontraktor di lapangan. Kalau nggak ada ya kontraktor bisa semaunya aja. Standarnya bilangnya K350, tapi kemudian dipakainya K300. Itu kan jelas lebih murah gitu ya untuk kontraktor, tapi tidak sesuai spek, tidak sesuai dengan apa yang disepakati di dalam kontrak gitu ya. Nah, inilah fungsinya konsultan pengawas atau konsultan MK. Tapi sekarang kita cenderungnya menyebutnya konsultan MK aja ya, karena MK itu lebih besar cakupan kewenangannya ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di masing-masing standard form of contract ya, masing-masing template kontrak itu beda-beda menyebutnya. Ada yang menyebutnya engineer ya, di architect, the contract administrator, superintendent, atau konsultan MK kalau di Indonesia ya. Jadi ini ya beda-beda lah. Tapi intinya sama ya sebenarnya, kewenangan dan tanggung jawab mereka. Jadi kita cukup melihat aja apa sih arti definisi dari engineer itu, arsitek itu, dan kewenangan mereka ya, responsibility mereka, tugas mereka apa. Oh, kalau sama ya berarti ya sama lah pemahamannya dengan kita gitu ya. Contohnya ini FIDIC Red Book ya, yang edisi kedua. Jadi FIDIC itu adalah sebuah organisasi ya, organisasi engineers ya, konsultan engineering ya di Eropa, di Prancis ya, pakai bahasa Prancis di FIDIC. Nah, dia itu menerbitkan standard form of contract ya, format standar kontrak konstruksi yang kemudian banyaklah umum digunakan oleh banyak negara di dunia ya. Jadi FIDIC ini standar formnya ini sudah diakui secara internasional gitu ya. Dan memang meskipun secara internasional kan kita juga di Indonesia itu juga mengenal sih beberapa standar form. Tapi yang umumnya kita pakai atau umumnya dikenal ya di perusahaan-perusahaan konstruksi itu adalah FIDIC ya. Nah, FIDIC Red Book ini 2017, jadi ada 2 kali edisi. Yang pertama itu tahun 99, kemudian edisi keduanya itu di tahun 2017, masih baru ya. Nah, ini ada sedikit revisi lah antara FIDIC pertama dan kedua. Dan FIDIC ini pun ada beberapa versi ya, tergantung. Kalau Red Book ini adalah, buku merah ini adalah untuk kontrak yang tipenya tradisional. Tradisional artinya apa? Ada perbedaan tanggung jawab ya antara desain maupun konstruksi ya. Kalau FIDIC Yellow Book, nah itu untuk kontrak tipe design and build, artinya kontraktor itu sudah ditunjuk sebagai satu pihak aja yang merancang dan juga membangun gitu ya. Kemudian ada lagi FIDIC Silver Book ya. Silver Book itu FIDIC yang untuk tipe kontrak EPC ya, Engineering, Procurement and Construction ya kan. Ada Pink Book ya, ada Green Book ya, dan beda-beda lah itu. Nanti lihat aja. Nah, sini saya ambil yang umumnya yaitu FIDIC Red Book 2017 menyebutkan bahwa engineers adalah orang yang namanya di dalam kontrak data ditunjuk ya oleh employer dan bertindak sebagai engineer untuk kepentingan kontrak ya. Nah, apa itu tanggung jawab engineer ya kan? Nah, di sini nih di pasal di klausul 3.1 di engineers ini memang ditunjuk oleh employer ya kan, si engineer ini, dan harus melaksanakan tugas sebagaimana tugasnya engineer di dalam kontrak ya kan. Di engineer di sini ya, yang ini itu shall be a professional engineer having suitable qualification, poin A, experience ya, kan kompetens untuk bertindak sebagai engineer, dan harus lancar lah dalam berkomunikasi sesuai dengan bahasa yang di tempat itu gitu ya. Kalau misalnya Indonesia ya Indonesia, kalau Perancis ya Perancis gitu ya. Nah, engineer ini memiliki tanggung jawab sebenarnya itu dia adalah wakilnya si employer ya kan. Untuk apa? Untuk menunjuk, memberikan apa namanya instruksi ya kan, memberikan dan melakukan pengawasan di lapangan gitu ya, dan memberikan persetujuan kepada kontraktor untuk melaksanakan sesuatu hal ya. Nah, terkait dengan peranannya,
konsultan MK atau engineer ini memiliki beberapa peranan ya kan. Misalnya nih, menilai progres pekerjaan dan melakukan penerbitan sertifikat progres pekerjaan. Kemudian melakukan penilaian terkait dengan klaim, ya kan? Klaim ini bisa klaim perubahan pekerjaan ya, PO. Kemudian klaim terkait dengan perpanjangan waktu, ya kan? Extension of time, ya. Melakukan assessment terkait dengan mutu ya, standar keberterimaan, maupun klaim terkait dengan extra payment lainnya. Nah, karena dia itu adalah sebenarnya merupakan wakilnya employer ya kan di lapangan, dia juga dibayar oleh employer. Di sisi lain sebenarnya engineer ini atau konsultan MK ini memiliki dual role ya, peran ganda ya. Apa maksudnya peran ganda gitu ya? Memang apa, meskipun konsultan MK atau engineer ini adalah wakilnya employer, tapi dia harus bisa bertindak netral, ya kan, dan adil terhadap kedua belah pihak. Misalnya aja tadi terkait dengan peranannya, kalau misalnya dia mau melakukan penilaian klaim, kalau misalnya dia sebagai engineer, maka dia harus bersikap netral. Wajar nggak sih kontraktor itu menerima pembayaran? Kalau memang ada urutannya, ada instruksi VO-nya misalnya, maka wajar kan kalau misalnya kontraktor kemudian mengajukan klaim. Tapi di sisi lain, kalau misalnya dia hanya bertindak sebagai employer, belum tentu kan, pasti dia akan mementingkan kepentingan employer saja gitu ya. Maka dari sini kita perlu menekankan peran ganda dari si konsultan MK ini ya, dual role dari konsultan MK ini. Yang pertama itu sebagai wakil dari employer untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tapi juga yang kedua itu adalah sebagai pihak yang membuat penilaian dan keputusan secara adil dan netral gitu ya. Nah, pertimbangan kritis yang perlu diperhatikan terkait dengan peranan konsultan MK adalah satu, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang certifier atau assessor, maka dia harus bertindak wajib untuk bertindak adil dan tidak memihak. Dia harus bertindak secara independen, artinya dia tidak dipengaruhi oleh employer. Gua kan bayar lu gitu kan, gua yang bayar lu harus apa istilahnya mentingin kepentingan gua dong. Coret aja itu klaimnya si kontraktor, nggak bisa ya. Dia harus bertindak secara mandiri. Kemudian peranan konsultan MK sendiri sebenarnya bervariasi ya, tergantung dengan apa yang dituangkan di dalam kontrak gitu ya. Bisa jadi dia bertindak sebagai konsultan MK, tapi dia tidak memiliki hak gitu ya. Sudah dituangkan di dalam kontrak, disepakati bersama antara kontraktor dan employer bahwa konsultan MK itu tidak berhak melakukan persetujuan terkait dengan nominal claim misalnya. Itu bisa aja gitu kan ya. Meskipun umumnya ya itu adalah tugasnya konsultan MK gitu ya. Nah, pihak mana sih sebenarnya dalam kontrak itu yang lebih mempengaruhi engineer ya atau konsultan MK? Bisakah kontraktor atau employer? Ya kan? Kira-kira siapa nih yang mau menjawab? Josephine deh. Iya, Pak. Kalau menurut kamu pihak mana nih yang sebenarnya dapat mempengaruhi konsultan MK? Dua-duanya. Karena kalau misalnya mau ada perubahan, dua-duanya bakal cari MK. Mm-mm. Tapi maksudnya mempengaruhi dalam hal bisa mempengaruhi secara apa ya, negatif ya, saya maksud di sini ya. Siapa nih? Mungkin kontraktor kali ya. Kontraktor kenapa? Maksudnya kan si MK itu bertindak sebagai wakilnya owner. Mm-mm. Jadi ini maksudnya influence, tadi Bapak bilang influence yang negatif kan? Iya, artinya mempengaruhi tugas dan peranan si konsultan MK ini, siapa nih yang lebih dominan mempengaruhi, eh, apakah kontraktor atau employer gitu ya. Oh, kalau yang lebih dominan dari employer, karena kan dia wakilnya employer. Hmm. Ada pendapat lain? Vido?
Nggak ada ya, ya memang tadi Josephine sempat menyinggung ya, memang employer gitu ya, karena yang membayar menggaji si konsultan MK adalah employer gitu kan ya, melalui kontrak agensinya dia. Hanya saja ya, dalam prakteknya belum tentu ya. Dalam prakteknya bisa saja ada under table lah, artinya proyek itu kan sebenarnya proyek satu lingkup kecil ya, kecil gitu misalnya ya. Nah ini umumnya kan sebenarnya yang paling sering ketemu, yang kemudian paling sering berkoordinasi itu adalah kontraktor gitu kan ya dengan konsultan MK. Nah di sini makanya penting dijaga eh, integritas dari konsultan MK ya. MK itu harus menyadari bahwa posisinya itu adalah berada di penengah gitu ya antara employer maupun kontraktor gitu ya. Jadi uh, ya bisa dibilang tadi yang lebih dominan itu bisa employer, tapi ya secara praktis juga ya, kita tahu lah prakteknya di lapangan ya. Kalau kalian nanti ke lapangan juga bisa jadi yang lebih dominan itu adalah kontraktor. Nah ini depend ya, depend. Namun di sini yang perlu kita tekankan adalah posisi MK itu sendiri harus sebagai penengah sebenarnya ya. Oke, nah ini tanggung jawab lah ya, tugas dan tanggung jawabnya konsultan MK. Tadi kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang, MK ini konsultan MK ini lebih awal ya dibandingkan keterlibatannya dibandingkan konsultan pengawas. Kalau pengawas itu hanya benar-benar mengawasi aja ketika pelaksanaan pekerjaan itu dibangun. Tapi kalau konsultan MK ini dia sudah terlibat dari awal gitu ya untuk membantu employer gitu kan ya. Dalam hal misalnya ini pemberitahuan pemenang tender ya kan, menyusun dokumen kontrak, memastikan jaminan kontraktor apakah benar ya, memberikan masukan terkait dengan progres pekerjaan maupun expense ya yang sudah dikeluarkan oleh employer, rekomendasi tindakan kontraktual yang perlu diambil oleh employer, manajemen staf lapangan terkait dengan pengawasan pekerjaan di lapangan, menjadi wakil lah ya, artinya di sini dia menjadi uh, mem, apa menjadi memiliki wewenang lah untuk memberikan instruksi kepada kontraktor ya, karena dia sebagai wakil employer di lapangan gitu ya. Beberapa aspek terkait dengan peranan engineer ini ya, misalnya kita perlu mendefinisikan dulu nih ya, definisi engineer atau konsultan MK ini seperti apa ya kan. Komunikasinya itu bagaimana nih? Apa nih tanggung jawabnya? Seberapa besar nih tanggung jawab konsultan MK atau engineer ini dalam hal komunikasi ya? Apakah ada itu yang benar-benar oh pokoknya employer tidak mau tahu, dia hanya mau dengar dari satu pihak aja, yaitu konsultan MK. Atau bisa jadi konsultan MK bisa menjadi penengah, kemudian jadi lebih bertindaknya sebagai mediator gitu ya. Jadi kontraktor maupun employer itu masih bisa berkomunikasi gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian terkait dengan interpretation issue ya, bagaimana kemudian konsultan MK ini ketika ada klausul kontrak yang ambigu ini dia bisa memberikan interpret yang tepat ya terkait dengan klausul kontrak ini ya. Kemudian terkait dengan instruction issue, bagaimana konsultan MK ini dapat memberikan instruksi kepada kontraktor di lapangan ya terkait dengan hal-hal teknis di lapangan. Determination itu pengambilan keputusannya ya. Bagaimana konsultan MK ini dapat memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, membuat sebuah keputusan ya terkait dengan sebuah masalah lah di proyek misalnya ya. Kemudian site possession issue terkait dengan isu kepemilikan lahan ya, lapangan. Nah ini biasanya kan memang kalau misalnya proyek-proyeknya itu masih ada kendala masalah lahan ya kan, pembebasan lahan. Nah ini biasanya employer itu akan meminta bantuan lah, artinya menyerahkan kepada si konsultan untuk membantu mengurusi masalah lahan ini gitu ya, bagaimana caranya dan sampai akhirnya lahan itu bisa diserahkan kepada si kontraktor ya untuk dapat dikerjakan gitu kan ya. Termasuk nanti juga ketika proyek itu selesai, kontraktor itu kan harus menyerahkan lapangan kembali ya kan melalui BAST gitu ya. Nah ini juga di di manage lah ya oleh si konsultan MK gitu kan. Kemudian multi kontraktor issue ya, isu terkait dengan banyak nih kontraktor yang terlibat, misalnya ini proyeknya gede skalanya besar ya, mixed use development, kemudian ada kontraktor A khusus untuk pembangunan mall, kontraktor B khusus untuk pembangunan apartemen,
C khusus untuk pembangunan lanskapnya dan lain sebagainya. Nah ini kan banyak kontraktor yang terlibat ya. Nah ini konsultan MK ini juga bisa terlibat sebagai manajemen contracting-nya, artinya dia kemudian mengelola lah banyak kontraktor ini ya. Kemudian quality control issue ya kan terkait dengan mutu ya, keberterimaan, measurement ya terkait dengan tadi pengukuran prestasi pekerjaan ya, dan certification issue terkait dengan penerbitan sertifikat ya, sertifikat progres dan pembayaran itu tadi ya. Karena kan umumnya itu kontraktor itu memang tidak punya apa namanya, tidak punya hubungan kontraktual dengan si konsultan MK, tapi kontraktor tetap butuh approval ya berupa sertifikat progres itu ya. Jadi konsultan kontraktor akan membuat umumnya nih ya, kontraktor akan membuat termin, ya kan, termin itu kemudian diserahkan kepada konsultan MK akan mengecek benar nggak sih di lapangan prestasinya segini gitu kan ya. Kemudian kalau udah oke, direvisi atau udah oke ya udah diberikan approval, diterbitkan sertifikat gitu kan ya. Nah sertifikat inilah yang kemudian akan dibawa oleh kontraktor ke employer untuk meminta pencairan gitu ya, pencairan tagihan. Seperti itu. Nah ini apa sih yang dituangkan di dalam FIDIC ya terkait dengan engineer's responsibility ini ya. Nah ini kita bisa temukan di klausul 3.2 ya terkait dengan engineer's duty and authority. Nah ini paragraf pertama ya, umum lah ya, harus bertindak secara profesional ya, dan dianggap bertindak sebagai wakilnya employer ya, pemilik proyek ya. Engineer juga tidak memiliki hak untuk mengamend ya, mengubah kontrak, isi dari kontrak kecuali disebutkan lain di dalam condition of contract ya. Kalau misalnya apa yang bisa dilakukan kalau memang butuh perubahan, maka ya engineer ini atau konsultan ini akan menjadi penengah, artinya dia akan menengahi, oh ini ada satu dan lain hal dalam kontrak yang perlu di-amend, yang perlu direvisi, kita butuh amendment-nya. Nah, yang berhak untuk mengamend ya tetap saja kontraktor dan employer ya, kedua belah pihak yang berkontraknya itu kontraktor dan employer. Ini umum lah ya. Ini terkait dengan apa sih ya yang bisa dilakukan, acceptance, agreement, approval, check, certificate, comment, consent, disapproval, examination ya, pemeriksaan, inspeksi di lapangan, instruction dan lain sebagainya, test, valuation. Nah ini semua oleh engineers ya. Nah engineers-nya ini konsultan MK-nya ini sendiri ya sebenarnya dia adalah satu tim. Jadi ada tim konsultan MK di proyek, dan itu bisa terdiri dari beberapa staff ya, staff atau representatifnya engineer ya, konsultan MK. Mungkin ada yang terkait dengan adcon-nya, ada yang terkait dengan QC-nya ya kan. Nah, bisa nggak sih ya pertanyaan selanjutnya, bisa nggak sih engineer itu sue ya, dituntut ya, misalnya karena dia salah nih, kesalahan engineer nih ya kan, dia menginstruksikan sesuatu tapi kemudian instruksi ini sudah dikerjakan oleh kontraktor tapi kemudian tidak dibayarkan, tidak disetujui oleh employer gitu ya. Bisa nggak sih kelalaian engineer ini kemudian dituntut oleh si kontraktor? Ini claim in negligence ya, misalnya kelalaian. Jadi secara umum karena tidak ada hubungan kontraktual antara kontraktor dengan konsultan MK, maka sebenarnya kontraktor tidak dapat menuntut ya, secara kontraktual juga engineer ini ya, karena apa namanya, ya memang tidak ada hubungan kontraktual antara keduanya gitu ya, dan tidak ada hitam di atas putih yang menyatakan
engineer ini bertanggung jawab ya atas kelalaiannya terhadap kontraktor secara kontrak gitu ya. Nah, namun yang bisa dilakukan oleh kontraktor kemudian seperti apa gitu ya? Ya dia kemudian kontraktor bisa menuntut ya meminta pertanggungjawaban dari employer terkait dengan kelalaian si engineer ini ya konsultan MK ini gitu kan ya. Karena kan kontraknya itu antara kontraktor dengan si employer. Kamu belum bayar saya nih, padahal saya sudah menjalankan instruksi sesuai dengan perintahnya engineer ya kan konsultan MK. Ini kamu harus gimana gitu kan ya. Saya pokoknya mintanya dibayar. Ya memang kalau memang sudah ada mengikuti kontraktor yang sudah mengikuti sesuai dengan prosedur yang dituangkan dalam kontrak, kemudian sudah mendapatkan approval dari engineer, saya kan ya berhak kan secara kontraktual untuk meminta klaimnya gitu ya, menuntut klaimnya. Tapi ya dia sekali lagi hanya bisa menuntut kepada employer, ya kan, tidak kepada engineer ya. Nanti employer lah yang kemudian akan akan memberikan putusan ya, bagaimana nih terkait dengan si engineer dalam kontrak agensinya si employer dengan si engineer gitu. Nah, ini ada salah satu putusan excerpt dari putusan antara Panamina Europe Navigation versus Leyland tahun 43. Di sini dijelaskan bahwa employer itu secara umum itu tidak bertanggung jawab lah ya atas kelalaian si engineer untuk melaksanakan fungsinya ya kan. Kecuali employer itu aware ya dan tidak berbuat apa-apa dalam hal ini, maka engineer itu kan pastilah harusnya yang namanya engineer itu meskipun dia menyerahkan kewenangan kepada konsultan MK ya atau employer itu meskipun dia menyerahkan kewenangan kepada engineer ya untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, tapi kan dia pasti akan menerima laporan, menerima ini. Makanya engineer atau konsultan MK ketika dia akan membuat putusan tertentu ya, dia harus sebenarnya selalu berkoordinasi dengan si employer gitu ya. Karena employer ya memang memiliki hak untuk mengetahui, harus aware dengan kondisi di lapangan gitu. Ini contohnya ya memang masing-masing standar form itu punya sedikit banyak perbedaan ya dalam hal ketentuan di dalamnya. Tapi ya kompensasi ya terkait dengan kelalaian engineer ini bisa saja dibayarkan oleh prinsipal ya. Prinsipal ini artinya employer-nya itu gitu ya. Nah ini misalnya klausul 6.1.1 dan 6.2.4 dari NCS ya. Mengatakan prinsipal atau employer itu liable terhadap atas kelalaian si engineer atau di sini disebutnya kontrak administrator-nya gitu ya. Nah ini engineer responsibility ya. Pada prinsipnya konsultan MK memang memiliki hubungan kontraktual nih dengan pemilik proyek ya kan, dan bukan dengan kontraktor. Maka kalau misalnya lalai, maka ya telah terjadi pelanggaran kontrak ya kan, antara konsultan MK dengan employer ya kan, bukan dengan kontraktor ya kan. Nah, salah satu tugasnya kan memang untuk memberikan nasihat, masukan kepada pemilik proyek terkait dengan hal-hal teknis lah ya, proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan. Konsultan MK juga bertanggung jawab untuk memberikan nasihat terkait dengan penunjukan kontraktor maupun nominated subcontractor ya kan. Nah, ini ada kasus Ralph versus Francis Horner tahun 87 di mana konsultan MK kemudian lalai ya dalam memberikan penjelasan mengenai lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk pekerjaan renovasi properti ya kan. Nah, ini di kasus lain juga disebutkan bagaimana konsultan MK ini mengabaikan lah ya
dampak inflasi, artinya lalai dalam hal perhitungan pekerjaan, ya kan, sehingga menyebabkan pemilik proyek kemudian tidak dapat menyelesaikan proyek konstruksinya. Mungkin waktu itu karena ada putus kontrak antara pemilik proyek dengan kontraktornya, ya kan, karena ada kesalahan perhitungan nilai, ya, estimasi nilai pekerjaan, ya, karena tidak memperhitungkan dampak inflasi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini termasuk sebenarnya adalah kelalaiannya si konsultan MK, gitu ya. Satu-satunya prinsip tanggung jawab yang dimiliki konsultan MK terhadap kontraktor adalah bahwa konsultan MK itu memiliki kewajiban untuk care, untuk peduli terhadap kontraktor. Ini yang disebut dengan konsep duty of care to kontraktor, ya. Nah, jadi permintaan pertanggungjawaban atas kelalaian konsultan MK oleh kontraktor di pengadilan itu hampir tidak pernah dilakukan, gitu ya. Karena ya sekali lagi memang tidak ada hubungan kontraktual di antaranya, atas landasan apa mereka kemudian menuntut, gitu ya. Konsultan MK kan tidak juga memiliki kewenangan untuk mengubah, ya, mengamen kontrak, ya. Konsultan MK hanya dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan yang dituangkan di dalam kontrak. Dia boleh mengamen, ya, kalau misalnya memang sudah dituangkan di dalam kontrak bahwa employer memberikan kewenangan seutuhnya dalam hal ini termasuk mengamen, misalnya mengamen kontrak. Itu bisa aja, tapi ya harus disepakati dan dituangkan di dalam kontrak. Namun secara umumnya itu di luar lingkup dari tugas dan peranan konsultan MK. Ya. Nah, salah satu tugas dari konsultan MK kan adalah memberikan sertifikat, gitu ya. Sertifikat itu sendiri adalah ekspresi tertulis dari sebuah keputusan, ya kan, yang dianggap berwenang dari seseorang yang dianggap berwenang untuk menerbitkannya berdasarkan kontrak, ya, ketentuan di dalam kontrak. Secara formal, sertifikat ini diterbitkan oleh orang yang disebutkan di dalam kontrak sebagai seorang assessor, ya, penilai. Nah, bentuk dan substansi dari sertifikat ini bisa jadi dijabarkan di dalam klausul kontrak ataupun memang sudah dilampirkan sebagai template, dokumen template di dalam kontrak, gitu ya. Kemudian tidak diperkenankan sengaja untuk ditunda, ya, dengan tujuan menghambat kontraktor untuk melaksanakan kewajibannya, ya kan. Jadi misalnya kontraktor sudah melakukan evaluasi, kemudian menyiapkan termin, meminta persetujuan nih kepada si konsultan MK, ya kan, atau engineer untuk dicek dan di approve misalnya, ya, diterbitkan sertifikatnya, gitu kan, ya. Tapi oleh si konsultan MK ini kemudian ya lelet, ya, lambat untuk untuk menerbitkan sertifikat ini, ya, approvalnya ini. Maka ini kan bisa berpengaruh kepada kontraktor dalam hal cash flow-nya, ya, di lapangan, ya kan. Maka penting sebenarnya di dalam klausul kontrak itu, di dalam ketentuan di dalam kontrak itu juga sudah dijelaskan time frame-nya, ya, kapan ini minimal maksimal dalam waktu 2 minggu misalnya, sudah dituangkan di dalam kontrak. Dalam kurun waktu 2 minggu setelah menerima tagihan dari kontraktor, konsultan MK harus bisa menerbitkan sertifikat misalnya. Nah, itu harus sudah dijelaskan, ya, di dalam kontrak, gitu ya. Nah, macam-macam sertifikat itu ada interim certificate. Ya, interim itu berkala lah, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kontraktor sesuai disepakati dalam kontrak aja, mau penagihannya itu apakah dilakukan bulanan, ya. Nah, ini kan berkala nih interim, ya. Kemudian final certificate, ya kan. Final certificate ini ya terkait dengan final account-nya nanti, ya kan. Kalau proyek sudah hampir selesai 100%, udah 100%, maka diterbitkanlah final certificate. Non-completion certificate, nah ini terkait dengan non-completion lah, ya, bahwa memang misalnya proyeknya itu gagal nih kontraktornya untuk menyelesaikan tepat waktu, ya kan, sehingga kemudian harusnya ini deadline-nya ini bulan bulan Oktober harus sudah selesai, ternyata baru progresnya 80% dan tidak ada amendment, ya, atau tidak ada extension of time, ya, dalam durasinya, maka kemudian engineer perlu menerbitkan non-completion certificate, ya. Kemudian ada istilahnya practical completion certificate, ya kan.
terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai secara parsial, praktikal ya kalau ini ya, sorry. Ini praktikal. Ada satu lagi partial completion itu secara parsial, itu kan ada tuh bagian-bagian yang proyek yang apa namanya, ini diserah terimakan pertama duluan deh gitu ya, misalnya tower A, tower B gitu ya, tower A dulu gitu. Itu juga ada tuh ya partial completion. Kemudian certificate of making good, ini kalau ini terkait dengan adanya cacat pekerjaan misalnya ya. Nah, kemudian konsultan minta kontraktor untuk memperbaiki cacat pekerjaan itu gitu ya. Nah, ini ada sertifikat untuk perbaikan cacat pekerjaan. Next ini ada studi kasus ya. Jadi di sebuah proyek gedung kantor ya, kontraktor A mengajukan klaim progres pekerjaan kepada konsultan MK untuk dinilai ya. Konsultan MK kemudian sudah melakukan penilaian progres pekerjaan, tapi tiba-tiba dihubungi oleh pemilik proyek untuk tidak menerbitkan sertifikat karena ada satu sebab kontraktor masih berutang kepada pemilik proyek misalnya. Konsultan MK akhirnya tidak menerbitkan sertifikat progres pekerjaan tersebut gitu ya. Apakah kontraktor masih dapat menuntut pembayaran progres tanpa sertifikat? Nah, di sini konsultan MK harusnya bertindak sebagai penilai yang independen ya. Artinya seperti tadi lah ya, dia ada dual role-nya, maka pemilik proyek itu tidak boleh sebenarnya mempengaruhi konsultan MK dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian sebenarnya kontraktor berhak untuk tetap menerima pembayaran, artinya tetap dia meminta kepada konsultan MK itu untuk menerbitkan sertifikat progresnya itu agar bisa ditarik tuh pembayarannya ya, pencairan pembayarannya. Kalau misalnya kemudian konsultan MK tetap kekeh tidak mau menerbitkan sertifikat, maka kontraktor bisa langsung sebenarnya ya klaim kepada employer. Ini kenapa kok lalai nih si konsultan MK untuk ya tidak menerbitkan sertifikat sesuai dengan prosedur, ya kan? Harusnya sekarang nih saya udah dapat sertifikatnya. Nah itu nanti baru tuh ditektokan antara kontraktor dan employer gitu ya. Ini adalah kasus real ya antara Hickman versus Roberts. Kemudian ini terkait dengan instruksi. Kalau tadi terkait dengan sertifikat, ini ada terkait dengan instruksi engineers. Ya. Sesuai dengan tugasnya, ya umumnya ini memang kontraktor MK, konsultan MK itu berhak untuk memberikan instruksi kapan saja ya kepada kontraktor dan misalnya ya terkait dengan misalnya gambar atau modifikasi pekerjaan ya kan, gambar yang memang diperlukan ya selama pelaksanaan pekerjaan atau untuk meminta kontraktor untuk memperbaiki cacat pekerjaan. Oh ini banyak honeycomb, kamu harus perbaiki. Nah itu instruksi dari konsultan MK gitu ya. Kontraktor harus mematuhi instruksi yang telah diberikan oleh konsultan MK, ya kan? Dan umumnya nih, terkadang di praktek di lapangan itu kan seringnya, oh ini kamu harus ini, tapi instruksi itu diberikan secara lisan, ya kan, oral. Nah, baiknya instruksi itu adalah diberikan secara tertulis, artinya ada hitam di atas putih, gitu ya. Kalau misalnya kemudian konsultan MK memberikan instruksi secara lisan, ada baiknya kontraktor itu meminta konfirmasi instruksi secara tertulis ya. Sebagai apa? Sebagai bukti kalau misalnya nanti kemudian kontraktor itu misalnya butuh klaim ya kan, klaim atas instruksi yang telah diberikan oleh engineer misalnya. Ngajar. Ngajar. Ya. Next. Nah ini contohnya terkait ini kita bisa lihat contohnya itu di FIDIC ya, FIDIC Textbook klausul 3.5 terkait dengan instruction engineers instruction ya. Nah ini mirip lah intinya ya dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan ya. Boleh kapan saja ya. Kontraktor harus kemudian
mematuhi lah ya, mengindahkan instruksi dari engineer ya ataupun representatifnya, soal comply, kontraktor harus comply ya, tadi dengan instruksinya. Kalau misalnya instruksi itu merupakan sebuah variations ya, perubahan pekerjaan, maka klausul terkait dengan prosedur perubahan pekerjaan itu harus dipenuhi gitu ya. Nah ini kontraktor bisa saja menganggap bahwa instruksi yang diberikan itu tadi merupakan sebuah perubahan pekerjaan, variation ya, atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau dapat berpengaruh terhadap keselamatan pekerjaan ya, atau secara teknis impossible ya kan. Maka kontraktor harus memberikan pemberitahuan ya, notis kepada engineer dengan justifikasinya, alasannya, sebelum benar-benar kemudian dia melaksanakan pekerjaan di lapangan. Nanti engineer, konsultan MK ini harus memberikan respon, jawaban ya dalam 7 hari. Kalau misalnya dalam 7 hari ini tidak memberikan respon, ya maka dianggap instruksi engineer itu tidak ada gitu ya, bisa di revoke ya. Tapi kalau ada responnya, mau tetap diteruskan atau tidak, ya maka kontraktor akan memenuhinya sesuai dengan ketentuan yang di dalam respon engineer itu. Kemudian ini terkait dengan skill atau knowledge yang harus dimiliki untuk menjadi seorang konsultan MK ya. Kira-kira skillnya itu ya tadi ya, harus bisa evaluation ya, dia melakukan penilaian progres pekerjaan, prestasi pekerjaan di lapangan. Kemudian dia juga harus paham benar prosedur berkontrak ya, paham administrasi kontrak ya kan, paham pematuhan terhadap ketentuan atau perundangan yang berlaku ya. Kemudian dia juga selain dari skill dan knowledge yang terkait dengan tugas dan peranannya, menjadi konsultan MK itu utamanya itu harus memiliki integritas ya, artinya dia harus memang memiliki integriti, dapat bertindak secara profesional sebagai seorang engineer ya, yang di satu sisi tadi memang adalah wakilnya employer, tapi juga harus bisa bertindak netral dan adil dalam hal dia sebagai seorang assessor ya, seorang penilai. Mungkin sampai di sini